selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan bulan April 2026 untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo ya, mari kita cek kira-kira apa aja peristiwa buat kamu, apa aja yang ada di pertengahan April 2026 ini Leo ya. 2026 sekarang 2026. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah dan tidak mahal ya, mudah juga caranya. Jadi jangan takut buat personal reading yang lagi ada masalah, jangan disimpan dipendam sendiri semua masalahmu ya. Langsung aja personal reading di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja buat para Leo ya. Apa aja peristiwa buat kamu di pertengahan bulan April ini ya. Ya, yang pertama aku lihat ini adanya peristiwa yang berkaitan dengan tuduhan loh ya. Jadi ada beberapa orang yang seperti menuduh kamu ya, kamu melakukan inilah, itulah kesalahan A, B, C, atau D lah gitu ya, yang membuat kamu mungkin kayak harus bertanggung jawab akan sesuatu. Tapi kalau kataku ya, kalau memang kesalahannya kamu perbuat ya silakan bertanggung jawab. Tapi kalau ya memang enggak, ya kenapa harus bertanggung jawab? Toh bukan kesalahannya kamu gitu ya. Ada tuduhan-tuduhan, nanti kita lihat kamu dituduhin kayak gimana sih, dituduh doang atau yang dituduhnya tuh kayak udah over gitu tuduhannya, padahal sesuatu tidak kamu perbuat tapi kamu dituduh juga. Terus yang kedua, di sini adanya tentang kesedihan ya. Beberapa dari Leo juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan sedih gitu. Aku nggak tahu ini akan sedih tentang apa kamunya, apakah memang lagi ada masalah yang bikin kamu sedih, atau kamu sedih karena kamu dituduh-tuduh di sini atau gimana ya. Nanti kita lihat juga di klarifikasinya Leo ya. Sedih karena apa sih Leo ini sesungguhnya gitu. Oke. Terus yang ketiga, di sini adanya peristiwa tentang lonely. Kamu yang akan merasa sepi sendiri di pertengahan bulan April ini. Aku nggak tahu kenapa Leo harus merasa sepi sendiri, padahal Leo itu orangnya asik banget, temennya juga banyak banget ya. Karena dia mudah bergaul, udah mudah bergaul, asik ya, lucu, banyak orang-orang yang suka. Secara penampilan orang-orang Leo ini juga oke-oke loh ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pandai menempatkan diri ya, tapi merasa sendiri. Jadi ternyata banyak teman itu nggak menjamin kita merasa bahwa oh dunia ini berpihak kepada kita, oh dunia ini seramai ini, oh banyak orang yang peduli sama aku. Tidak teman-teman ya, terkadang banyak pun teman tidak menjamin gitu bahwa kita akan merasa selalu ada yang memperdulikan kita. Belibet. Terkadang teman juga kan sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Apakah itu yang membuat Leo jadi merasa sepi sendiri atau dicuekin pasangan kamunya? Nah, nanti kita lihat di klarifikasinya ya. Terus yang keempat, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan the death ya. Adanya sesuatu yang akan berakhir di pertengahan bulan April ini ya. Adanya hal-hal yang akan berakhir, ending sesuatu di sini, dan adanya awalan baru juga. Oke. Selanjutnya tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu ya. Jadi untuk kalian yang mungkin mau lihat angka keberuntungan, silakan cek reading sebelumnya aja teman-teman. Karena untuk readingan ini aku nggak sebutkan angka keberuntungannya lagi ya, karena udah ada di reading per 3 harian. Bisa kalian lihat di sana. Oke. Kalau gitu coba langsung aja kita klarifikasi dulu buat Leo. Leo, oke. Leo, yang pertama, tadi kan ada peristiwa tentang yang kamu tuh dituduhkan inilah, itulah, A, B, C, D lah. Yang gimana tuh Kak? Aku melihat ada beberapa orang-orang tertentu yang seperti menuduh kamu bahwa kayak kamu itu berpikiran tertutup
kamu itu pikirannya nggak maju, kamu itu berpikiran sempit, nah gitulah. Sekiranya kamu juga nggak berani buat fight, berjuang, kamu orangnya mudah menyerah. Ada juga yang menuduhkan bahwa kamu itu orangnya nggak berani. Leo mah nggak berani. Leo mah orangnya mudah tertekan. Leo mah orangnya mudah menyerah. Ya, ini sebenarnya apa ya kalau aku bilangnya ya, mungkin akan benar dikatakan kepada Leo yang memang kehilangan taringnya. Leo kan lion ya, kehilangan taringnya, itu benar. Tapi buat Leo-Leo yang di sini masih punya taring, ini nggak patut dituduhkan seperti ini, teman-teman. Makanya aku bilang, kalau memang kamu dituduhkan sesuatu di sini yang nggak salahnya kamu, silakan membela dirimu, Leo. Tapi kalau memang kamu ada salahnya, ya bertanggung jawab gitu. Termasuk kalau dikatain kayak gini kan, berarti kamu harus bisa untuk memperbaiki diri, bertanggung jawab atas segala tindakanmu. Apakah mereka menuduh ini jadinya dirugikan karena kamu, ya gitu. Tapi kalau memang tidak, aku tidak Leo yang seperti itu, kamu berhak untuk menunjukkan taringmu. Aku punya taring, aku tunjukin dong, biar nih orang nggak meremehkan gitu. Aku juga bisa gigit gitu loh ya, ini aku gigit, kalian bisa nih sekarang kalau aku mau gitu ya, biar nggak semena-mena mungkin menuduh kamu gitu ya. Oke. Terus yang kedua di sini juga adanya kesedihan. Leo akan sedih soal apa nih, Kak? Aku lihat memang ada sesuatu yang stagnan, atau bahkan bisa aja gagal, atau sebenarnya bukan gagal sih, hanya stagnan. Ada sesuatu yang kamu usahakan di sini yang stagnan kondisinya, atau juga nggak lengkap, nggak komplit. Kalau dikatakan gagal sepenuhnya juga tidak gagal sepenuhnya, masih bisa diperbaiki, masih bisa diusahakan kalau mau. Dan ini hanyalah tentang kesuksesan yang tertunda gitu. Cuma kamunya udah sedih gitu, udah sedih duluan, kayak ini kenapa harus kayak gini, kenapa harus seperti ini. Karena biasanya Leo itu punya standar yang tinggi terhadap hal-hal yang dia usahakan, ekspektasinya juga tinggi banget, semangatnya kan tinggi tuh. Ketika dia memulai sesuatu, dia yakin banget, optimis banget. Jadi ketika menemui hal-hal yang stagnan, disitulah terkadang yang bikin Leo tuh jadi sedih. Kayak, kok aku bisa menemui hal-hal yang stagnan gini ya, atau kayak ngerasa kok ketemu jalan buntu yang kayak gini ya, padahal di perhitungan awal aku kayaknya nggak ada nih ya memperkirakan masalah-masalah yang seperti ini terjadi, hal-hal yang stagnan ini kok bisa ya. Nah itu yang terkadang bikin Leo itu jadi ngerasa sedih. Apa aku kurang perkiraan, apa tidak semudah yang aku bayangkan ya, atau aku terlalu menganggap enteng di awal gitu. Tapi Leo ini orangnya enaknya sadar diri gitu. Kalau memang dia mungkin ada yang miss di awal tentang perkiraannya, tentang rencananya, dia mau mengakui itu dan memperbaiki gimana ya ke depannya biar nggak kayak gini lagi gitu. Meskipun ya sedih, cuma tetap diusahakan sama dia gimana bagusnya. Terus yang ketiga tentang ini, lonely, sepi. Kenapa kamu merasa sepi ya? Aku lihat kamu merasa sepi di pertengahan April ini. Peristiwa kayak gini muncul karena memang ada rasa insecure kamu soal kondisi keuangan kamu yang membuat kamu menyingkir dari beberapa circle tertentu, Leo. Sehingga kamu ngerasa lonely. Yang awalnya mungkin di circle A ini kamu ada terus, tapi gara-gara insecure masalah keuangan, nggak usah deh gabung lagi sama mereka gitu. Nanti mereka tahu bahwa aku tuh lagi susah lah keuanganku, lagi apa. Mungkin circle yang ini nih, circle kamu yang agak high classnya gitu, sehingga kamu mungkin hanya akan ya ikut di circle B aja atau di C aja gitu, yang A ini nggak dulu, seperti itu. Makanya ngerasa lonely gitu, karena ada beberapa circle-nya yang sengaja kamu skip gitu ya, karena lagi nggak ingin masuk ke sana. Tapi lonely ujung-ujungnya, sebenarnya bukan nggak mau, keadaan aja ya. Terus yang keempat ada kartu The Death di sini. Apa yang akan berakhir di pertengahan bulan April ini, Kak? Ini ya, aku lihat Leo, yang akan berakhir ini soal ketidakberuntungan kamu. Jadi kalau kamu ngerasa selama ini, ih Tuhan tuh nggak adil ya sama aku ya, orang itu usahanya jalan, kok aku nggak lancar sih apa yang aku usahakan gitu. Kok mereka gampang, mudah, enak aja, kok aku kayak gini sih caranya. Nah itu ya, aku melihat
adanya hal-hal yang akan segera berakhir tentang ketidakberuntungan kamu di sini, ataupun tentang kegagalan yang pernah terjadi sebelumnya, seperti itu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Leo ya. Untuk ini semua di pertengahan bulan April, energi paling kuat ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, itu aja. Oke Leo, gitu aja buat readingan kali ini. Aku harap semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.